Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Franco Rinaldo, MPM 50-21151, kelas 5D, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Metode Pendidikan, selaku MK Pengembangan Pembelajaran IPS di SD. Pendahuluan. Pendidikan IPS adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogik atau psikologis untuk tujuan pembelajaran Sapria 2008. Pembelajaran IPS di sekolah dasar diharapkan agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesabaran terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta memiliki keterampilan mengaji dan memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. Pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep, karena dalam pembelajaran IPS siswa diharapkan memperoleh pemahaman terhadap jumlah konsep dan pengembangan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Kurikulum K13, yaitu konsep analisis K13. A. Konsep kurikulum 2013. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. IPS diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah sebagai dasar pengantar dalam mempelajari studi sosial dan ilmu sosial di tingkat yang lebih lanjut. Kurikulum IPS SD mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam kehidupan. Perkembangan tiap kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangannya, kualitas, potensi peserta didik. Adapun kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut, yaitu isi atau konten kurikulum, 2. Kompetensi inti atau KI, 3. Kompetensi dasar, 4. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pendidikan IPS di K13 yaitu pengetahuan ilmu sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Istilah ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi identik dengan istilah social student. Isi materi IPS yaitu 1. Spartan subjek kurikulum pengorganisasian, 2. Core lab kurikulum pengorganisasian, 3. Board fit kurikulum, 4. Integratif kurikulum pengorganisasian. Konsep IKM itu analisis IKM atau kurikulum merdeka, yaitu A. Konsep kemerdekaan dalam pembelajaran dimaksudkan peserta didik diberi peran dalam mendesain pembelajaran. Jadi bukan hanya guru yang membuat konsep pembelajaran yang diinginkan. Berdasarkan konsep kemerdekaan tersebut, maka saat ini Indonesia membuat penggebrakan baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan, sehingga perlu disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan Imtek. Kemendikbud RI mendeskripsikan kurikulum merdeka dibentuk untuk mewujudkan proses pembelajaran yang
fleksibel sehingga tercipta kultur budaya yang inovatif, tidak mengengkang dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan otonomi pada peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Artinya peserta didik bebas berekspresi dan bereksplorasi mengenai materi yang ditawarkan oleh guru. Kurikulum memberikan kebebasan pada guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tapi bermakna, dan peserta didik mempunyai kebebasan dalam mencari sumber belajar sesuai dengan konten materi yang dipelajari. Sumber belajar tidak cukup yang ada di sekolah, melainkan pada kurikulum Merdeka ini justru diberikan kesempatan untuk menggali sumber belajar di luar sekolah. Konsep kemerdekaan yang diberikan pada lingkungan pendidikan dapat didesain sebuah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dibentuk guna menstimulus peserta didik untuk mengembangkan bakat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodasi keberagaman berdasarkan kebutuhan peserta didik, berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. B. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di IKM, yaitu dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial satu kesatuan. Selain itu, pada kurikulum Merdeka terdapat pembelajaran berbasis proyek untuk menguat profil pelajar Pancasila yang dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Hal-hal esensiasi kurikulum Merdeka di jenjang SD, yaitu penguat kompetensi yang mendasar dan pemahaman logistik, yaitu ada 3. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Integrasi computation thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Baiklah, itu saja materi presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.